Histori pendidikan. Sejarah pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia telah ada sejak tahun 1901. Zaman Belanda menduduki Indonesia, saat itu Indonesia mendirikan sekolah-sekolah di Indonesia untuk kalangan pribumi. Namun seiring berjalannya waktu, sistem pendidikan di Indonesia sudah mulai berkembang terlepas dari campuran tangan Belanda. Lalu sejak tahun 1930, pendidikan formal ini mulai dikenal hampir di semua provinsi di Indonesia. Setelah kemerdekaan tahun 1947, dibentuk Panitia Penyelidik Pengajar Republik Indonesia yang beranggotakan 52 orang. Panitia itu bertugas untuk meninjau masalah pendidikan dan pengajaran kanak-kanak dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Selain itu, hal lain yang juga menjadi perhatian panitia ini adalah terikat rencana pelajaran, organisasi pemeliharaan isi pendidikan dan pengajaran. Beberapa hasil usulan dari panitia ini yaitu: 1. Pedoman pendidikan dan pengajaran harus diubah secara mendasar. Kedua, khusus mengenai pengajaran diharapkan agar bisa mendapatkan tempat yang teratur dan seksama. Keempat, mengenai pengajaran tinggi disarankan agar diadakan seluas-luasnya. Keempat, disarankan agar diusahakan pengiriman pelajaran ke luar negeri. Setelah sistem pendidikan baru dibentuk, terdapat 4 tingkatan. 1. Pendidikan rendah. 2. Pendidikan menengah pertama. Ketiga, pendidikan menengah atas. Keempat, pendidikan tinggi. Isu-isu problematika histori pendidikan. 1. Masalah pemerataan pendidikan. Kedua, masalah mutu pendidikan. Ketiga, masalah otonomi daerah dalam bidang pendidikan. Keempat, masalah kurikulum. Kurikulum pendidikan pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Pada masa Orde Lama, kurikulum di Indonesia mengalami 3 kali perubahan. Periode pertama, penetapan kurikulum ditetapkan tahun 1947 berlaku hingga tahun 1949. Periode kedua diterapkan pada tahun 1952 sampai 1960. Periode ketiga, kurikulum diterapkan pada tahun 1960 hingga 1964. Pada masa Orde Lama, kurikulum bertujuan untuk menetapkan karakter kebangsaan disertai dengan tujuan politik pergantian ideologi kekuasaan Soekarno. Pada masa Orde Baru, untuk masa Orde Baru, tujuan kurikulum adalah untuk memperkuat ideologi Pancasila dan pembangunan negara. Pada masa ini telah terjadi 4 kali pergantian kebijakan kurikulum. Ketiga, pada masa reformasi. Setelah kurikulum masa Orde Baru berakhir dari reformasi, telah terjadi pergantian kurikulum sebanyak 3 kali, yaitu B 2004, 2006, 2013. Bagi anak-anak yang berusia 3 tahun, mereka sudah dapat memasuki taman kanak-kanak meskipun pendidikan ini tidak wajib bagi warga negara. Tetapi tujuan pokoknya adalah untuk mempersiapkan anak didik masuk sekolah dasarnya. Terima kasih.